Baik, selamat sore Sobat Medcom dimanapun berada. Senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir di Fokus Medcom, FOMO. Dan sore ini kita akan membahas terkait tren belanja masyarakat nih yang digadang-gadang atau yang terdengar isunya akan mengalami penurunan, terutama terutama memasuki bulan Ramadan 2025. Nah, untuk mengetahui apakah sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat daya belanjanya menurun apa saja ya kita akan membahasnya dengan Mbak Khairia Aprilianti selaku research manager dari Populix yang sudah hadir di Fokus Medcom kali ini. Selamat sore Mbak April. Halo, sore. Sore, Mas Terima Alfa. kasih. Aku panggilnya apa ya? Alfa ya, Mas Alfa ya. Ya, apa aja. Terima Iya, kasih Mbak April atas waktunya. Apa kabar Mbak April? iya baik-baik. Mas Alfa gimana Sehat-sehat ya Mbak kabarnya? April. Baik juga Sehat, kah? sehat juga Mbak April. Iya, Terima kasih sekali lagi untuk bisa gabung di Fokus Medcom kali ini. Mbak April langsung aja nih. ya, Kira-kira nih apa nih temuan-temuan dari Populix gitu ya ya, mengenai perilaku belanja masyarakat jelang Ramadan 2025 ya, yang ya, kita dengar akan menurun gitu, Mbak iya, April. iya. Iya, iya. Sebenarnya gini, dari Populix data ya, dari berdasarkan survei yang kita lakukan nih di sebanyak 1.100 lebih responden yang kita tanyakan gitu ya, kita melihat beberapa insight memang di sana terkait dengan perilaku belanja mereka gitu ya jelang Ramadan di 2025 ini. Memang kalau kita lihat dari data tersebut, tahun ini memang kecenderungan ya melihat masyarakat lebih kepada berhati-hati dalam mengatur pengeluaran mereka sih gitu. Jadi mereka itu lebih selektif, lebih fokus kepada kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya esensial gitu ya. Seperti barang apa ya, seperti makanan dan juga minuman gitu untuk sahur, untuk berbuka atau mungkin untuk lebaran nanti gitu. Jadi sehingga kita bisa berbicara bahwa memang perbedaannya adalah Ramadan sekarang ini bukan lagi soal konsumsi yang berlebihan gitu ya, tapi lebih fokus kepada belanja yang bijak, belanja yang cermat gitu ya, dan juga punya manfaat jangka panjang gitu. Dan kalau kita lihat lagi memang untuk kebutuhan-kebutuhan lain selain makanan dan minuman memang ada kecenderungan menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bisa dibilang untuk barang-barang yang bersifatnya non esensial gitu, itu ada juga beberapa insight kita yang memang mereka menunda gitu pembeliannya sampai Ramadan itu selesai. Gitu sih. Oke, Mbak April tadi kan Mbak April meng-highlight terkait hati-hati gitu ya dalam berbelanja. Nah, kira-kira dalam temuan Populix, eh, kira-kira produk sekunder apa aja nih yang kira-kira bisa menurun gitu tren belanjanya yang secara signifikan, Mbak April? Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya dari data kita untuk produk sekunder apa sih ya mengalami penurunan, memang di kategori fashion itu berdampak gitu ya di Ramadan tahun ini ada Oke. mengalami penurunan. Oh, Sebenarnya memang fashion itu menjadi salah satu prioritas ya yang dibeli gitu ya di Ramadan ini gitu ya selain makanan dan juga minuman. Tetapi memang kategori tersebut terutama di fashion ini mengalami penurunan, juga kategori-kategori lainnya yang mengalami penurunan juga bukan hanya fashion, tetapi di kategori perabotan rumah tangga, kemudian juga di otomotif, lalu di elektronik juga sama gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya mengalami penurunan. artinya mungkin bisa saja pakai baju lebarannya yang tahun lalu punya gitu ya, Mbak April ya? Mungkin ya, mungkin saja Atau betul. gimmick, gimmick seperti apa gitu ya, biar kelihatan baru gitu ya. Mungkin bisa diakal-akalin seperti itu kali ya, Mbak April. Nah, Mbak April, nah Ya. kira-kira bagaimana nih perubahan perilaku konsumen terhadap produk makanan dan minuman? Tadi kan Mbak April sempat bilang kan makanan dan Hmm. minuman sepertinya tetap akan tinggi gitu ya. Nah, bagaimana nih perubahan perilaku konsumen jelang Ramadan 2025 ini terkait makanan dan minuman, Mbak April? Iya, 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 iya. Untuk di kategori makanan dan minuman ini sebenarnya secara keseluruhan, perilaku berbelanja di kategori ini tuh memang, tidak ada perubahan sih yang signifikan ya, masih paling stabil dibandingkan dengan kategori lainnya. Ramadan ya tetap identik lah ya dengan konsumsi makanan dan juga minuman gitu ya, jadi nggak ada perubahan sih yang signifikan. Cuman memang ada penemuan, menarik juga gitu ya di sini kalau kita lihat
jika ketika ditanya nih, masyarakat kita untuk memilih antara, kualitas dan harga gitu ya, kalian tuh mau membeli makanan yang harga tinggi, kualitas oke, atau harga yang murah dengan kualitas standar? Menariknya memang sebenarnya kebanyakan dari masyarakat ya belum bisa memutuskan gitu ya untuk menjawab pertanyaan tersebut karena ya sesuai dengan kebutuhan nanti gitu ya. Cuman sebagian besar lagi itu mereka lebih memilih dengan harga yang murah dan kualitas yang standar untuk di kategori makanan dan minuman ya. Ini membuktikan bahwa memang saat ini mereka sangat berhati-hati sekali ya untuk mengeluarkan anggaran mereka sih gitu. Hmm. Mbak April, berarti tadi kan Mbak April bilang mempertahankan kuantitas gitu ya daripada dan mengurangi kualitas gitu ya Mbak April ya. Berarti artinya apa nih Mbak? Hati-hati aja Mbak atau ada alasan lain gitu Mbak yang ditemukan? Iya, mereka lebih kepada bukan menurunkan kualitas sih. Jadi selama kualitasnya standar gitu ya, mereka lebih memilih untuk harga yang affordable dengan kualitas Oh, yang standar gitu ya, dibandingkan dengan harga yang tinggi dan kualitasnya oke gitu. Nah, kalau kita lihat pattern ini sebenarnya ya mereka lebih untuk menjaga spendingnya mereka sih. Mereka apa ya mengatur agar atau menghindari adanya overspending selama Ramadan ini. Lebih ke situ sih sebenarnya. oke Mbak April, apa sih yang menjadi penyebab utama masyarakat saat ini lebih selektif lagi ya, atau Ya. bahasa Mbak April lebih berhati-hati lagi Ya. dalam berbelanja, dalam menyambut Ramadan ini? Apakah Mm-mm. dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau kebiasaan baru atau ada faktor lain nih, Mbak April? Iya, iya. Jadi, tadi udah dijawab juga sih sebenarnya sama Mas Alfa ya, salah satu, indikator kenapa sih mereka itu berhati-hati gitu ya dalam berbelanja. Jadi memang sebenarnya kenapa mereka itu lebih selektif dalam belanja tahun ini tuh, yaitu salah satunya adalah, kewaspadaannya mereka sih untuk menghindari overspending selama Ramadan. Karena kan kita lihat ya saat ini memang, ada beberapa ketidakpastian yang terjadi gitu ya dari pemerintah juga gitu ya. Mungkin kalau kita balik lagi sebelumnya adanya kenaikan PPN 12% walaupun itu tidak jadi gitu ya. Tapi kan itu juga menjadi salah satu hal yang menjadikan masyarakat itu harus waspada gitu ya untuk hal-hal yang tidak bisa terkontrol gitu. Kemudian juga kita lihat untuk dari sisi economic pressure ya, ketidakpastian di dunia kerja gitu ya juga berpengaruh. Kita lihat bahwa kemarin-kemarin dan mungkin saat ini pun juga masih ada efisiensi di berbagai macam perusahaan gitu ya, sehingga ya ini meningkatkan kewaspadaannya mereka sih untuk lebih berhati-hati dalam mengatur keuangannya mereka karena ya itu ya dari efisiensi di berbagai macam sektor, kemudian juga ya ketidakpastian inilah gitu yang menjadikan mereka tuh harus tetap waspada dalam mengatur keuangannya mereka sih. Jadi kan kita beberapa minggu mendengar pemerintah melakukan efisiensi. Berarti tidak hanya pemerintah melakukan efisiensi, tapi masyarakat juga yang baru ya. Bisa dibilang itu ya Mbak. Jadi tidak hanya pemerintah, jadi masyarakat juga melakukan efisiensi itu juga nggak, Mbak? Dengan statement itu Mbak. Iya. Nah, Mbak April, apakah tren selektif dalam belanja ini hanya akan terjadi saat Ramadan atau ya ada indikasi lain gitu kalau hal ini akan menjadi tren jangka panjang gitu, Mbak April? Iya, iya. Sebenarnya hal ini yang perlu kita, apa ya, bukan hanya kita ya, terutama di sektor, industri gitu ya, untuk, apa ya, tetap melihat bagaimana sih perilaku konsumen saat ini. Karena jika kita tidak membenahi dari sekarang, ya tren ini akan terus berlanjut sih, seperti itu. Sehingga makanya kenapa, ya kita lihat ya saat ini konsumen atau masyarakat berhati-hati dan juga berhemat bisa dibilang ya untuk pengeluaran. Karena kan ada beberapa faktor gitu ya menentukan hal itu terjadi gitu ya dari kewaspadaannya mereka sehingga memang hal ini perlu kita benahi bersama sih gitu ya, terutama untuk sektor industri di retail mungkin atau di produsen gitu ya, untuk bisa bagaimana nih caranya untuk meningkatkan daya beli kan ya, kita harus menyusun sebuah strategi-strategi untuk bisa um,
menarik para pembeli lagi gitu ya untuk, ya daya belinya untuk bisa ditingkatkan lagi, seperti itu. Karena memang ya kalau kita tidak bisa apa namanya, menangani hal tersebut, saat ini ya, kemungkinan juga akan berlanjut sih trennya, tidak hanya di Ramadan saja, gitu. Oke, Mbak April, terakhir tadi kan Mbak April sempat nyinggung soal produsen gitu dan retail. Nah, kira-kira ada nggak nih saran untuk para produsen atau retail gitu ya untuk menyesuaikan strategi pemasaran dalam menghadapi perilaku belanja selama Ramadan ini, Mbak April? Iya iya. Ya, kalau kita lihat ya, mungkin hal ini, perlu dipertimbangkan gitu ya untuk para pelaku bisnis, bagaimana caranya untuk kita bisa, apa ya namanya, meningkatkan purchase power-nya orang-orang gitu ya, untuk bisa membeli mungkin dengan strategi-strategi tertentu. Kalau kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat saat ini ya, mereka itu mencari informasi, baik itu informasi, produk baru ataupun mencari informasi suatu promo gitu ya, itu ada di sosial media. Sehingga mungkin hal tersebut ya untuk eksistensi suatu perusahaan di sosial media ini cukup penting gitu. Namun memang ada beberapa hal yang perlu timbangkan juga gitu ya terkait dengan tidak serta-merta oke gue harus ada nih di sosmed terus gue harus ngapain. Nah itu tuh juga harus disesuaikan dengan target marketnya mereka ya. Konten-konten yang kita suguhkan itu harus relevan, harus engaging dengan target marketnya mereka. Jangan sampai misalkan produknya adalah produk kesehatan, tetapi misalkan menggunakan influencer yang tidak relevan dengan produk kesehatan akan menjadi aneh, akan tidak menjadi tidak relate gitu ya dengan target marketnya. Itu salah satu mungkin salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Lalu kemudian yang kedua, mungkin kita bisa juga melakukan strategi pricing ya, atau dengan menggunakan promo-promo yang ditawarkan seperti diskon atau cashback. Kalau berdasarkan dari survei kita gitu ya, promo apa sih sebenarnya yang paling banyak paling paling banyak orang-orang tuh tertarik gitu ya dengan promo tersebut itu adalah diskon dan juga cashback gitu. Kemudian juga mungkin ini kaitannya juga dengan perusahaan pembiayaan ya, karena orang-orang saat ini juga apa ya mungkin ada terbantukan dengan perusahaan pembiayaan seperti paylater gitu ya, sehingga mereka juga bisa menggunakan paylater itu atau ada penawaran penawaran untuk berbagai macam metode pembayaran seperti itu ya. Dengan misalkan promo paylater atau dengan cicilan 0% atau dengan bunga rendah dan lain sebagainya, itu hal mungkin yang bisa juga dipertimbangkan sih gitu di industri saat ini. Oke, terima kasih Mbak April dari Research Nature Populix sudah diskusi di Fokus.com kali ini. Mbak April, semoga tren belanja ini semakin membaik lah ya ke depannya ya, Mbak ya. Bukan Ya. tidak hanya menurun, tapi ya lebih membaik lah ke depan. Terima kasih Mbak April sekali Iya, lagi atas waktunya di Fokus.com kali iya, ini. Ya, Sobat.com, kita akan berjumpa di Fokus selanjutnya dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika, pamit. Terima kasih Sobat Medcom.